Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah datang pada sesi Sinkrodus pada hari ini. Jadi, hari ini kita akan mereview materi mengenai Deep Neural Networks untuk Computer Vision. Jadi, di sini kita akan membahas sedikit mengenai Deep Learning ya. Mungkin udah banyak dari kalian belum belajar mengenai Machine Learning. Jadi, kita akan coba di sini sebenarnya materinya cukup banyak. Materinya itu didapatkan dari pembelajaran mesin lanjut yang sebenarnya juga saya sedang ajar. Jadi sangat kompak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan diajukan bisa melalui chatbox ataupun email. Jadi silahkan dimulai saja ya kalau misalnya ada pertanyaan. Jadi di sini yang ingin saya highlight pertama itu mengenai computer vision ya. Jadi mata kuliah kita mengenai digital image processing, tapi di sini kita sudah membahas apa sih sebenarnya computer vision itu. Jadi kalau kita membahas computer vision, ada sedikit perbedaan ya antara image processing dan computer vision. Jadi kalau di image processing kita fokus mayoritas mengenai bagaimana kita bisa melakukan processing ya terhadap raw input dan juga enhancing ya. Jadi di sini ya processing dan enhancing sehingga data yang kita miliki itu siap untuk diolah lebih lanjut. Untuk diolah lebih lanjut biasanya menggunakan edge detection, filtering, dan sebagainya. Jadi apa yang telah kalian pelajari di semester kemarin, termasuk juga di materi kemarin mengenai edge detection ataupun juga segmentation, itu juga termasuk image processing. Nah, kalau computer vision, itu fokusnya lebih ke arah bagaimana kita bisa mengolah atau mendapatkan informasi yang ada di dalam image ataupun video. Ya, layaknya bagaimana kita memproses informasi yang kita dapatkan dari mata, lalu diproses di human brain. Jadi sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita bisa mengerti apa yang ada, informasi apa yang ada di dalam sebuah image ataupun video. Nah, ini biasanya computer vision itu biasanya menggunakan ya di sini image processing methods ya yang telah kita pelajari dan juga beberapa metode yang biasanya berdasarkan machine learning ya, machine learning teknik di sini. Machine learning teknik di sini. Ya. Nah, ini contohnya bagaimana perbedaan antara image processing dan computer vision. Jadi kalau misalkan di image processing, biasanya kita memiliki input gambar seperti ini. Lalu kalau di image processing, biasanya kita dapatkan informasi biasanya berbentuk low level. Ya, low level itu maksudnya di sini contohnya edge. Ya. Nah, tapi biasanya yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan edge-nya, tapi di sini contohnya adalah line. Ya, line dari jalan ya, road lanes. Ya, jadi sebenarnya informasi yang kita butuhkan bukanlah edge itu sendiri, tapi informasi lainnya. Jadi apa yang telah kita pelajari terutama kemarin, edge detection, lalu juga segmentation, sebenarnya kadang-kadang informasi yang kita butuhkan itu bukan itu sebenarnya. Jadi computer vision itu lebih ke arah mendapatkan informasi apa yang kita butuhkan. Nah, ini beberapa contoh computer vision task ya. Ada semantic segmentation. Jadi misalkan kita memiliki gambar seperti ini ya, yang makanya kita butuhkan adalah pixel level segmentation ya. Jadi kita bisa membedakan mana langit, mana rumput, mana kucing dan mana pohon ya. Nah, kalau misalkan kemudian bisa ada lagi task berikutnya yaitu classification. Jadi misalkan kita memiliki image seperti ini, kita ingin melakukan klasifikasi sebenarnya objek apa yang ada di dalam image tersebut. Lalu juga kita bisa tambahkan localization, yaitu bounding box ini. Ya, bounding box ini di mana kita menginginkan tidak hanya klasifikasi objek, tapi juga letaknya. Nah, kalau misalkan kita memiliki beberapa objek, maka biasanya kita bisa melakukan object detection ataupun instant segmentation. Jadi kalau misalkan object detection, misalkan kita ada beberapa objek yang ingin kita deteksi, misalkan di sini contohnya ada 2 anjing dan 1 kucing, kita bisa melakukan deteksi seperti itu, ataupun juga instant segmentation, di mana kita akan melakukan segmentation terhadap objek yang telah kita deteksi. Ya, jadi itulah sebenarnya masuk
kalau misalkan kita membicarakan computer vision, kita membicarakan mengenai high level information extraction, jadi bukan low level extraction lagi. Nah, lalu bagaimana kita bisa mereplikasi human visual system? Karena computer vision itu sangat dipengaruhi dari human visual system. Nah, ini sudah dibahas ya di topik neuroscience yang mendasari convolutional layer dan juga pooling layer. Jadi sebenarnya neuroscience eksperimennya itu sudah lama, itu tahun 1958 sampai 1959 dan juga 1960 seterusnya, yang mendapatkan Nobel Prize di tahun 1981. Jadi dari eksperimen tersebut kita mengetahui bahwa human have multiple layers of understanding or perception. Jadi kita itu saat kita melihat sebuah objek itu tidak hanya melihat objek itu saja, tapi sebenarnya dibagi-bagi. Jadi ada low level, medium level, high level, dan juga abstraction level. Ya. Lalu berikutnya juga kita mengetahui bahwa humans have a receptive field. Ya, jadi kita hanya fokus terhadap small and meaningful area. Jadi tidak seluruh ketika kita melihat sebuah scene ya, kita melihat sebuah gambar, itu kita tidak melihat keseluruhan gambar secara merata, tapi kita hanya melihat ke bagian kecil dari gambar tersebut yang sebenarnya menjadi pusat perhatian kita. Nah, jadi kalau misalkan divisualisasikan ya misalkan kita memiliki human visual system, maka yang biru-biru ini adalah receptive field dan sistem saraf kita ya, human visual system kita itu membagi objek yang kita lihat itu menjadi beberapa bagian. Low level, jadi kalau misalkan cuma garis-garis aja, lalu kemudian medium level itu biasanya berbentuk bidang, misalkan segitiga, bulat, kotak, dan sebagainya. Lalu juga di high level, jadi bisa berbentuk rumah, ataupun ikan, ataupun berbagai objek lainnya. Jadi seperti itu. Nah, di image processing, terutama di computer vision, hal ini kemudian bisa dilakukan menggunakan deep neural networks. Kenapa? Karena di sini sebenarnya deep neural networks itu seperti sebenarnya adalah bentuk lain dari artificial neural networks, tapi memiliki banyak sekali layer. Ini sendiri akan berguna untuk mengekstrak berbagai level informasi yang telah tadi kita bahas. Ya, jadi layer-layer yang awal itu mengekstrak low level features, kemudian layer-layer berikutnya yang berada di tengah itu biasanya mengekstrak medium level features ya, misalkan corners, contours, misalkan lingkaran ya ataupun corner. Nah, kalau misalkan layer-layer yang dalam ya, yang terakhir-terakhir itu biasanya mengekstrak high level ataupun abstract features ataupun objek itu sendiri. Ya, jadi disinilah salah satu kenapa deep neural networks sangat kemudian populer belakangan ini ya, karena kemampuannya itu. Sedangkan artificial neural networks kalau misalkan tidak terlalu dalam, tidak bisa mengekstrak medium ataupun high level ataupun abstract level. Lalu sedangkan metode-metode machine learning lainnya itu sangat sulit untuk mengekstrak high level features. Nah, kalau misalnya kita melihat seperti minggu lalu kita sudah membahas mengenai edge detection ataupun segmentation ataupun fitur-fitur lainnya seperti histogram, maka sebenarnya itu bisa kita katakan hand design features. Ya, jadi kita biasanya melakukan misalnya kita mau mendeteksi sebuah objek gitu di sebuah gambar, maka biasanya kita melihat mungkin kita bisa mencoba fitur seperti edge untuk dimasukkan ke sistem pengenalan kita gunakan, atau misalkan kita ganti fiturnya menjadi histogram dan sebagainya. Jadi kita yang menentukan gitu ya. Itulah yang dinamakan hand design features. Nah, kalau misalkan kita sudah memasuki deep learning, contohnya ada sebelah sini ya, maka fitur-fitur yang dibutuhkan itu diekstrak secara otomatis menggunakan convolutional layer. Nah, inilah kenapa di sini salah satu perbedaan terpentingnya antara deep learning ya, deep neural networks, dan metode machine learning lainnya, termasuk juga artificial neural networks yang menggunakan hanya sedikit sekali layer. Ya, jadi
Di deep learning itu biasanya kita menyerahkan feature extraction itu kepada convolutional layer. Nah, di sini adalah outline dari lecture yang sudah dibuat videonya yang membahas mengenai materi pada minggu ini. Jadi kita membahas sedikit apa itu artificial neural networks ya sebagai sebagai dasar dari deep learning itu sendiri, deep neural networks. Lalu kita melihat artificial neural networks itu sebagai machine learning methods ya. Lalu kita membahas beberapa modern modern components of artificial neural networks ya. Yang kemudian menjadi convolutional neural networks. Yang kita bahas adalah convolutional layer dan juga pooling layer. Lalu di sini ada beberapa komponen lain dari CNN seperti Bayes normalization, dropout. Lalu kita juga membahas adanya trade-off antara bias dan variance. Ya, lalu kita sudah bahas sedikit tadi ya mengenai neuroscience behind convolutional layer dan juga pooling layer di CNN. Lalu kita membahas secara spesifik arsitektur deep neural networks untuk image classification, image segmentation, dan juga learning image representation. Mayoritas materi itu didapatkan dari buku ini. Nah, kalau misalkan kalian sebenarnya tertarik dengan machine learning tapi masih belum terlalu mengerti dan hanya ingin mencoba mengembangkan, terutama misalkan buat tugas, saya sangat merekomendasikan buku ini, Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras, and TensorFlow. Ini sangat bagus sekali bukunya, juga menunjukkan beberapa implementasi dari arsitektur deep neural networks yang mungkin dibutuhkan kalian saat mengerjakan tugas. Tapi pada saat yang sama banyak sekali materi-materi lain yang berada di internet ya. Jadi kalau untuk buku saya sangat rekomendasikan ini. Jadi kalau misalkan kita membahas artificial neural networks itu dikembangkan berdasarkan mencoba meniru apa yang disebut dengan biological neuron ya. Neuron itu adalah sel yang membentuk sistem saraf kita ya. Jadi ada cell body, lalu di sini ada dendrit, ya di sini ada akson. Jadi informasi itu mengalir dari neuron lainnya masuk ke dendrit, diproses di cell body, lalu kemudian informasi ini diteruskan lagi ke akson, lalu ke synaptic terminals ya, ke neuron yang lainnya. Nah, ini sedikit bukan beberapa, tapi maksudnya perbandingan ya, bentuk dari biological neuron itu ya dan artificial neuron. Ya, jadi bisa dibilang dendrit dendrit di biological neuron itu adalah weights dari artificial networks. Lalu cell body itu menghasilkan sebenarnya linear combination dan juga nonlinear activation function ya. Lalu outputnya itu diteruskan ke sel yang lainnya. Nah, di sini sebenarnya ada perceptron ya. Perceptron itu menjadi bounding blocks ya. Bounding adalah yang paling kecil sebenarnya. Ini jadi kalau misalnya bisa dibilang ini adalah satu buah perceptron. Namun pada saat yang sama karena kita meniru sistem saraf manusia ya, sistem saraf secara biologi itu bisa kita sambung-sambungkan ya menjadi multilayer perceptron. Jadi ini sebenarnya multilayer perceptron itu adalah salah satu yang paling sederhana. Yang paling sederhana sebenarnya perceptron, cuman perceptron sangat jarang sekali digunakan karena banyak sekali kelemahannya, ada dibahas di video. Yang paling artificial neural networks yang paling sering digunakan dan paling sederhana itu adalah MLP. Jadi sebenarnya hanya feed forward neural network saja. Ya, dan setiap hidden layer itu terkoneksi dengan bias dan juga semua input layernya di sini. Ya. Nah, keuntungan dan kelemahan MLP dan deep neural networks itu adalah kita bisa membentuk banyak sekali layer dan juga banyak sekali neurons di dalamnya. Jadi
permasalahan yang bisa kita selesaikan itu bisa semakin kompleks, namun pada saat yang sama sangat sulit kemudian dioptimasi, ya, karena kita harus mencoba satu-satu kemungkinan dari banyaknya layer dan juga banyaknya neuron. Ya, lalu juga banyak sekali jenis-jenis dari neural networks itu sendiri. Yang kita bahas itu hanya sebagian kecil saja. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, silahkan mengambil, mungkin bisa spesifikasinya belajar lebih sedikit nanti mengenai di machine learning dan di machine learning lanjut. Lalu untuk machine learning sendiri, ya, yang paling penting itu ada 3 komponennya, yaitu adalah experience, lalu task, lalu juga performance measure. Ya, jadi kalau performance measure itu biasanya bisa akurasi, precision, recall, ya. Kalau misalkan task itu biasanya adalah image classification, semantic segmentation, ataupun object detection. Lalu kalau experience itu sendiri itu biasanya dibagi 2, yaitu supervised dan unsupervised. Kalau supervised kita butuh manual label, sedangkan unsupervised itu kita tidak membutuhkan manual label. Ya, ini contoh dari INN untuk image classification. Kita punya gambar sebuah sebuah gambar. Kita ingin membedakan ada objek apa di dalamnya, anjing atau kucing. Ya, maka biasanya image ini kita flatten, ya, Jadi maksudnya jadi hanya satu dimensional vektor. Ya, lalu kita hubungkan setiap input vektor ini ke hidden layer, ya. Ya, lalu kita masukkan kita bilang ini biasanya classification layer. Jadi kita membedakan antara anjing dan kucing. Lalu kita pass ke feed forward pass, ya, lalu kita lihat hasilnya, kita hitung loss-nya, dalam artian kalau salah loss-nya tinggi, kalau misalkan benar loss-nya rendah, lalu dari nilai loss itu kemudian kita kembalikan lewat propagation. Jadi setiap training instance atau mini batch itu ada 4, ya. Ada forward pass, error measurement, ya, mengukur kesalahan, lalu reverse pass, ya, untuk melihat atau mengukur kontribusi kesalahan dari setiap koneksi, lalu kita hitung gradient descent step-nya. Lalu kita mengupdate connection weights, ya, untuk mengurangi tingkat kesalahan error. Nah, ini untuk mendapatkan weights yang paling bagus, ya, kita melakukan minimization terhadap loss function yang kita miliki. Permasalahannya itu kita harus hati-hati melakukan setting terhadap learning rate-nya. Kalau terlalu kecil, maka akan terlalu lama turun sampai ke titik minimum. Kalau misalkan terlalu besar, maka akan terjadi lompatan-lompatan, ya. Jadi tidak masuk ke titik minimum. Nah, lalu ada beberapa kelemahan dari neural networks, ada saddle point dan local minima, ada vanishing gradient dan exploding gradients, curse of dimensionality, bias and variance trade-off, lalu juga fully connected layer. Ini sebenarnya sudah, menurut saya sudah sangat jelas di video, ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Oke, mungkin sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan kalau misalkan mau, sebelum kita masuk ke convolutional neural networks. Halo, Pak. Ya, silakan. Ini berarti yang semua pembahasan yang terkait sama itu entah deep atau si convolutional terkait neural network itu lebih semua detailnya itu bakal lebih ketahuan nanti pas di machine learning gitu ya? Iya, jadi kan di sini sebenarnya bisa dilihat, ya, kita hanya membahas terutama di belakang-belakangnya itu membahas komponen-komponen dari convolutional layer, lalu juga arsitekturnya. Sebenarnya nanti kalau misalkan di machine learning itu seharusnya membahas juga mengenai pencarian weights-nya, jadi pencarian secara gradient step-nya. Namun waktu pembuatan materi ini sepertinya irisannya terlalu banyak dengan machine learning. Jadi kita serahkan itu ke course machine learning. Yang ini kita lebih membahas poin-poin penting dari
deep neural network sehingga bisa dipakai. Jadi kalian bisa memakainya paling tidak gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan untuk pengertiannya, jadi saya sangat merekomendasikan untuk mengambil machine learning course di semester berikutnya. Ya, ya, Oke, terima kasih, Pak. oke, mungkin diteruskan dulu ya. Jadi convolutional neural networks itu bisa dianggap modern approach atau modern architecture dari neural networks ya. Biasanya mayoritas dibentuk dari convolutional layer ya, ada convolutional layer, lalu juga ada pooling layer ya, lalu juga memakai beberapa komponen modern dari activation function seperti ReLU ya, rectified linear unit, lalu juga memakai batch normalization ya, lalu juga memakai biasanya modern optimization yang bernama biasanya paling umum adalah Adam optimization. Walaupun demikian, fully connected layer yang menjadi bagian penting dari neural network sebelumnya itu masih tetap dipakai biasanya untuk segmentation layer ataupun untuk classification layer. Nah, ini convolutional layer sudah pernah dibahas di materi sebelumnya. Jadi kita memiliki sebuah kernel ya yang berjalan, yang menelusuri seluruh pixel dari input image ya. Sebenarnya ini sangat mudah penghitungannya. Jadi hanya weights jadi kernel itu mempunyai weights lalu dikalikan dengan input image dengan intensity dari image lalu dilakukan sum. Ya, lalu kita dapatkan hasilnya ini S ini. Ya, lalu kenapa convolutional layer ada dibahas panjang sebenarnya di video. Ada 3 sebenarnya important attributes yang dimiliki oleh convolutional layer, itu sparse connectivity, parameter sharing, dan juga equivariant representation to translation. Jadi silakan dibaca. Lalu berikutnya membahas ada beberapa poin yang penting dari CNN. Yang pertama itu receptive field, ya. Jadi receptive field itu adalah input neuron yang mempengaruhi output neuron ya. Jadi misalkan di sini kita di output layer kita memiliki neuron G3. Jadi G3 ini kalau misalkan kita menggunakan convolutional layer maka ada sebagian input neuron yang mempengaruhi output dari output neuron tersebut dari G3 ini. Nah, receptive field dari G3 ini adalah X1 sampai X5 ya. Jadi bisa dilihat yang abu-abu ini bisa dilihat itu terhubung secara tidak langsung ke G3 ya. Jadi G3 terhubung langsung dengan H2, H3 dan H4, tapi di layer sebelumnya juga H2, H3 dan H4 ini terhubung ke X1 dan X5 sampai dengan X5. Jadi X1 sampai X5 ini adalah receptive field. Lalu di setiap layer itu biasanya kita memiliki banyak sekali kernel ya. Tidak hanya satu saja, tidak hanya satu filter, tapi beberapa kernel ya. Jadi output dari kernel atau filter itu adalah disebut feature maps ya. Responnya itu tergantung dari filter atau kernel yang didapatkan. Lalu apa lagi? Ya, itu ya. Sama receptive field di sini juga bisa dilihat ya, receptive field-nya itu di sini. Output-nya ini ya. Jadi output neuronnya itu berada letak di sini ya, memiliki receptive field di layer sebelumnya sebesar ini. Namun setiap neuron di receptive field yang pertama itu juga tergantung pada receptive field yang cukup besar ya. Jadi ini adalah penggambaran atau visualisasi dari receptive field. Lalu ada juga zero padding di mana kita menambahkan 0 di pinggiran itu sehingga outputnya dari image itu sama dengan inputnya. Lalu kita juga ada stride ya, ada stride itu di mana lompatannya tidak hanya satu ya. Jadi kita pergi ke kanan atau ke kirinya itu tidak hanya satu tapi 2 atau banyaknya dari stride itu ya. Di sini stride-nya 2. Jadi bisa dilihat pergerakannya ada dua pixel ya. Kalau di sini hanya satu ya. Di sini gunanya adalah untuk mengurangi jumlah dari atau
spatial resolution dari feature maps itu sendiri, atau kita juga bisa mengurangi spatial resolution itu menggunakan dilation. Permisi Pak. Ya, boleh. Boleh ke slide sebelumnya nggak Pak? Boleh, boleh. Ini? Atau Yang ini? itu input, bukan, setelah itu. Ini? Input terus vertical filter yang fitur map 1 itu, yang fitur map 1 sama fitur map 2, itu hasil output dari convolution layer ya? Iya, betul. Oh ya. Ya, jadi ini kernelnya atau filternya, ini hasilnya, ini responnya. Bisa dilihat kalau misalkan bentuk kernelnya berbeda, responnya juga berbeda. Oh, jadi kalau misalkan kayak tadi kernelnya kotak 3 gitu, dikaliin juga hasilnya juga beda juga ya berarti? Iya, beda. Nah. Ya. Jadi di satu layer itu biasanya kernelnya ada banyak, dan biasa kernelnya beda-beda. Jadi apa ya? Jadi mengekstrak fiturnya itu berbeda walaupun sama-sama low level gitu misalkan ya contohnya. Gitu. Terus kalau convolutional layer itu biasanya weight-nya tuh fix atau bisa berubah ya? Weight-nya bisa berubah waktu di training. Jadi pada saat di training itu bisa berubah. Jadi pada saat di sininya ya, ini berubah. Jadi di sini di gradient descent step itu merubah connection weights-nya berdasarkan dari error measurement yang kita dapatkan. Gitu. Jadi kenapa ini mungkin agak diulang aja kali ya. Di sebelah sini kayaknya tadi. Ya, jadi di sini ya di sini kan deep learning ya, kita masuk ke deep learning. Yang abu-abu ini menyatakan bahwa features yang di extraction itu kan extracted features itu kan kemudian didapatkan secara otomatis dari training sebenarnya. Ya, jadi weights itu didapatkan pada saat training. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Atau mungkin ada pertanyaan lainnya? Kayaknya ada yang ini ya. Coba saya mau buka chat. Oh, ada pertanyaan. Bedanya correlation cross correlation ya, convolution. Ya sebenarnya ini ya. Jadi sebenarnya convolution itu sebenarnya bukan salah istilah juga sih. Cross correlation ataupun convolutional itu sebenarnya emang hampir sama sebenarnya. Cuman hanya perbedaan dari definisi matematikanya saja sebenarnya. Nah, karena emang apa ya? Karena secara definisinya tidak terlalu berbeda, lalu juga idenya hampir mirip, hanya letak indeksnya aja berbeda, maka biasanya dipanggilnya emang convolutional saja. Jadi agak-agak ya sekarang jarang sih yang bilang itu cross correlation. Tapi itu hanya perbedaan secara matematika saja sih, walaupun sebenarnya mirip juga. Gitu. Itu dibahas agak panjang sih sebenarnya pembahasannya, cuman lebih baik kalau menurut saya sih yang penting kalian tahu kalau misalkan convolution dan cross correlation itu sebenarnya hampir sama, ya, hanya perbedaan dari indeksnya saja. Dan sebenarnya lebih ke arah nanti ke implementasinya, ya. Jadi kalau misalkan diimplementasi secara code-nya, itu sebenarnya lebih gampang melakukan implementasi cross correlation sebenarnya dibandingkan dengan convolution. Jadi itulah sebabnya kenapa di idenya itu sebenarnya waktu ide matematikanya itu dikembangkannya itu memakai ide convolution, cuma pas waktu diimplementasi itu lebih gampangan cross correlation dibandingin convolution, tapi hasilnya sama ya. Jadi sebenarnya itulah kenapa pas waktu implementasi disebut sebenarnya cross correlation, tapi idenya convolution, gitu aja sih sebenarnya perbedaannya. Tapi sebenarnya doesn't matter too much sih. Biasanya
Kalau orang-orang udah ngerti kalau misalkan kita ngomongin convolutional layer, ya sebenarnya operasinya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, lalu ada lagi pertanyaan mungkin. Kok saya nggak bisa buka chatnya, susah banget dibuka ya. Bentar. Oke. Ups. Oke, mungkin dilanjutkan sedikit ya. Lalu juga ada pooling layers, di mana kita itu hanya mengambil benar-benar sebagian saja, paling tidak hanya setengah dari pixel yang ada. Ya biasanya max pooling. Jadi ini contoh dari max pooling. Kalau misalkan kita memiliki kernel itu besarnya 2x2, maka kita ambil nilai yang paling maksimum saja, terus kita teruskan ke layer berikutnya. Gitu. Jadi itu hanya untuk meresize image feature maps atau image aja. Ya. Lalu berikutnya, ya ini adalah arsitektur dari LeNet, ya CNN yang paling pertama adalah kombinasi dari convolution, ya lalu juga subsampling ini pooling ya. Lalu di sini ada fully connected layer dan juga classification layer ya. Jadi di sini biasanya softmax, lalu di sini ada labelnya 0 sampai 9. Ya di sini ada step field ya, yang mana ada step field dari ini. Kira-kira seperti itu. Lalu juga komponen-komponen lain dari CNN ya, ada non-saturating non-linear activation function. Biasanya sebelum deep learning ya, activation function yang digunakan itu biasa sigmoid. Sekarang yang dipakai adalah ReLU ya, yang magenta ini, yang ungu ini. Kalau mau diceritakan kenapa perpindahan dari sigmoid ke ReLU itu panjang, pokoknya kalau misalkan secara intinya adalah ReLU itu lebih gampang untuk pada saat training ya. Jadi kalau misalkan memakai sigmoid itu tidak stabil, terutama pada saat digunakan di hidden layer. Tapi sigmoid itu masih tetap digunakan untuk classification atau segmentation, terutama untuk yang binary. Jadi kalau misalkan kita memiliki problemnya binary, ya misalkan 0 dan 1 atau misalkan kucing dan anjing, maka biasanya untuk activation function-nya itu masih tetap menggunakan sigmoid. Tapi di hidden layer-nya itu biasanya menggunakan non-saturating. Contohnya itu ReLU. Lalu juga ada batch normalization yang sebenarnya adalah normalization ataupun standarisasi atau normalization aja deh. Normalization untuk di setiap layernya, ya jadi di setiap output dari hidden layer itu kita normalize lagi. Lalu juga ada konsep dari regularization, di mana kita mencoba mengurangi nilai error dari validation atau tes pada saat tes ya, validation atau tes ya, jadi bukan di training ya. Contohnya paling gampang terutama untuk di image itu biasanya adalah dropout, ya ini adalah contoh dari dropout ya, jadi koneksinya itu ada yang diputus atau sebenarnya nilai dari neuronnya itu dijadikan 0 atau weight itu jadi dianggap tidak ada gitu ya. Jadi dianggap hubungannya itu tidak ada. Lalu juga ada yang terakhir adalah better optimization dan SGD. SGD ini adalah stochastic gradient descent ya, yang mana paling umum digunakan untuk neural networks ya sebelum deep learning. Kalau sekarang biasanya menggunakan adaptive moment ya, jadi ada optimization yang mana lebih cepat dan lebih mudah keluar dari saddle point dan juga terutama saddle point. Oke, terus kita membahas arsitektur untuk image classification, segmentation, dan juga image representation. Ya, kalau misalnya image classification sepertinya cukup jelas, kita dapatkan satu image lalu kita coba klasifikasi image-nya itu memiliki objek apa. Ya, lalu kita juga membahas beberapa arsitektur dari deep neural networks yang sangat sering digunakan ya untuk image classification. Contoh paling gampang ada itu adalah
AndaluNet, tapi sekarang biasanya orang-orang menggunakan residual networks ya. Lalu image segmentation, ini contohnya ya, kita memiliki input image seperti ini, lalu kita mencoba melakukan pixel level segmentation untuk membedakan pixel ini termasuk ke kelas mana, building, sky, people ya. Inilah contoh dari image segmentation. Contoh paling populer itu UNet ya. Jadi UNet itu memiliki beberapa komponen ya, ada encoder, dense representation, decoder, dan juga skip connection ya. Jadi ini ada input image. Jadi misalkan contoh besarnya itu 256 kali 384. Karena decoder, setiap decoder itu akan mengurangi ataupun mengecilkan spatial resolution dari input image ya. Jadi bisa dilihat spatial resolution itu makin kecil. Jadi kita melakukan ekstraksi itu representation sebenarnya ya. Lalu ini adalah dense representation, walaupun besarnya 1x1 tapi ada 512 ya. Jadi ada 512 representation untuk input image ya, walaupun besarnya 1x1. Nah, lalu dari dense representation itu yang sangat kecil, lalu kita coba decode ya, kita coba project balik ke image segmentation ya, ke semantic segmentation-nya, ke label-label. Yaitulah perbedaan dari encoder dan juga decoder. Lalu juga ada hubungan antara encoder dan decoder, di mana ini adalah sebenarnya feature maps dari output dari encoder ini lalu dimasukkan ke decoder sebagai input tambahan. Ya, lalu juga karena di sini ya spatial resolution-nya itu semakin kecil, kita harus ada cara untuk membesarkannya kembali spatial resolution-nya ya, dari 1x1 sampai ke 256 kali 384 ini. Ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang paling populer adalah upsampling atau menggunakan transpose convolutional layer. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu mengenai image representation. Jadi contoh paling gampang adalah setiap problem itu memiliki representasi yang lebih mudah untuk digunakan ya sebenarnya. Jadi contohnya binary ya. Kalau misalkan untuk manusia representasi paling mudah itu desimal ya, namun untuk komputer representasi yang paling mudah itu binary. Jadi disinilah idenya, kita mencoba bukan mencoba, tapi hipotesisnya adalah ada representasi lain dari sebuah image yang sebenarnya lebih mudah, lalu kemudian komputer untuk melakukan operasi. Ya, kalau misalkan untuk manusia nilai-nilai pixel itu sangat penting ya, karena kita melihat secara menggunakan human visual system kita. Tapi kalau misalkan untuk komputer itu tidak lebih mudah. Nah, ini biasanya kita gunakan autoencoder atau untuk melakukan atau mengekstrak latent representation. Ada dua ya, undercomplete autoencoder dan overcomplete. Kalau undercomplete itu biasanya jumlah hidden layer-nya itu yang paling tengah itu lebih sedikit. Ya, kalau misalkan overcomplete itu hidden layer di tengahnya itu lebih banyak dibandingkan input. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi kita sebenarnya di sini menggunakan autoencoder untuk melakukan rekonstruksi saja. Ya, ini input image, ini outputnya. Bisa dilihat sebenarnya rekonstruksinya itu juga tidak terlalu bagus ya, blurry. Tapi di sini hidden layer kedua yang tengah-tengahnya ini kita dapatkan representasi yang paling tidak berguna untuk melakukan rekonstruksi dari input ke rekonstruksi. Dan kalau misalkan kita proyeksikan menggunakan TSNI, maka kita bisa mendapatkan setiap titik data itu yang sudah sudah terkelompok secara otomatis gitu. Jadi bisa dilihat kalau yang kanan ini untuk yang bagian footwear ya, walaupun juga objeknya berbeda, jadi ada yang sepatu, ada yang high heel,
Nah, di sini ada yang celana, baik celana panjang ataupun mungkin training. Yang di sini ada tas ya. Yang ini adalah baju. Walaupun jenis-jenis bajunya itu berbeda. Jadi dengan melakukan atau mengekstrak dense representation itu secara otomatis setiap data point yang kita miliki itu lalu kemudian akan tersebar ataupun berkelompok secara otomatis. Lalu juga bisa dilihat distance-nya itu akan semakin berbeda distance-nya akan semakin jauh kalau misalkan bentuknya semakin berbeda gitu ya. Jadi kalau misalkan jarak antara baju sama mungkin sepatu akan sangat jauh ya karena bentuknya sangat berbeda. Namun pada saat yang sama kadang-kadang ada yang ambigu gitu. Jadi contohnya gambar seperti ini bisa 4, bisa 9 ya kan tergantung dari orangnya itu nulisnya kayak gimana. Semakin mirip jaraknya semakin dekat ya. Kalau semakin berbeda jaraknya itu semakin jauh di dense representation. Lalu juga ada generative adversarial networks ya di mana sebenarnya kita mencoba networks ini memiliki dua network sebenarnya, ada generator dan juga discriminator. Jadi generator itu mencoba untuk mengenerate sebuah gambar yang memiliki objek yang sangat mirip dengan apa yang kita miliki. Lalu discriminator itu mencoba untuk membedakan mana yang fake image, mana yang real image. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu saja dulu. Mungkin ada pertanyaan, saya yakin banyak pertanyaan sih. Silakan. Daripada saya terlalu banyak ngomong, karena materinya sudah ada di video. Jadi silakan kalau ada yang pertanyaan. Pak Febrian, saya mau nanya Pak. Jadi tadi yang untuk halo? Ya silakan. Sorry, ya Pak. Jadi tadi kan yang untuk di autoencoder itu output dari encodernya itu latent representation ya Pak. Berarti kalau misalkan kita mau clustering kelas gambar, kita hanya butuh output dari encodernya itu aja Pak. Oke. By the way tadi saya belum bilang iya atau tidak ya. Jadi untuk autoencoder biasanya outputnya itu hanya rekonstruksi saja, ya. Jadi kita inputnya itu adalah image objek yang kita miliki, outputnya itu adalah rekonstruksi. Jadi nanti loss function-nya itu hanya mean square error dari setiap pixel yang dihasilkan dari autoencoder. Dilihat seberapa mirip dari input yang kita masukkan. Dengan melakukan ini, secara otomatis autoencoder akan mengekstrak apa yang disebut dengan dense representation atau coding atau embedding. Nah, dari dense representation ini, ya nanti kalau misalkan kita lakukan operasi menggunakan TSNE itu sangat mirip dengan PCA gitu, Principal Component Analysis. Ya, jadi proyeksi dari high level dimensional. Jadi kalau misalkan di sini dense representation itu high level dimensional ya. Kalau di sini kemudian diproyeksikan ke dua dimensi, kayak kedua dimensi karena ini adalah gambar ya kan. Nah, kalau misalkan setelah kita lakukan training menggunakan rekonstruksi, kemudian kita proyeksikan menggunakan TS ini, maka bisa kita lihat data point dari setiap data yang kita miliki itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya waktu dilatih autoencoder itu bukan dilatih untuk membedakan dense representation sebenarnya. Kalau autoencoder ya, kalau ngomongin autoencoder. Jadi secara otomatis nanti autoencoder akan membentuk sebuah dense representation space yang mana yang bisa membedakan objek-objek secara otomatis gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti latent representation ini dipengaruhi juga sama optimisasi function antara reconstruction sama input data ya Pak? Iya betul. Kira-kira seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak ingin bertanya Pak. Silakan. Kan sebelumnya saya belum pernah belajar machine learning ya Pak, cuma baru sekarang aja. Nah, ya, yang di gambar kucing sama yang membedakan kucing atau anjing tadi kan kita
apa ya? Inputnya kan berupa vektor panjang 1024 bit itu ya, 1024 sel. Nah, itu kan inputnya ngikutin banyaknya selnya ya, Pak ya. Nah, jadi ada 1024 node gitu. Nah, kalau umpamanya convolution layer itu node-nya kayak gimana ya, Pak? Saya kurang kebayang sih, Pak. Soalnya kan kata Bapak tadi di konvolusi. Nah, saya kurang kebayang tuh konvolusinya tuh pakai node kayak gimana. Itu aja sih, Pak. Oke. Kalau misalkan ini kan contohnya itu fully connected layer ya. Jadi setiap pixel itu kemudian menjadi input, jadi nodes di input layer, nanti lalu kemudian semua nodes ini akan terhubung ke hidden layer, ke seluruh nodes di hidden layer ya. Nah, kalau di convolution itu sebenarnya yang paling gampang itu seperti ini. Ada yang lebih gampang nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya paling gampang itu seperti ini. Ya. Jadi ini adalah input image, ya. Ini adalah konvolusi. Jadi konvolusi itu akan bergerak, convolution itu akan bergerak ke jadi contohnya di sini, sorry, mana tadi itunya? Oops, oke. Jadi konvolusi itu misalkan besar konvolusinya itu sebesar ini gitu ya. Sebesar ini. Nah, ini kernelnya itu akan berjalan terus menelusuri image ini ya, di mana terus lalu akan menghasilkan node di sini. Kira-kira seperti itu. Kebayang nggak? Oh, berarti ini bukan dimasukin ke node gitu ya, Pak, di konvolusi sesuatu? Kalau di konvolusi itu satu node ini terhubung ke beberapa bagian. Jadi di sini misalkan kernel misalkan 3x3 ya. Ya, kalau di konvolusi kernel 3x3 kan berarti inputnya ke input image juga hanya 3x3. Ya nggak? Kebayang nggak? Iya. Ya kan? 3x3. Nah, hasilnya kan tapi kan tetap satu nilai, ya nggak? Ya kan, karena hasilnya itu kan sebuah nilai, ya nggak? Nah, sebuah nilai ini lalu kemudian dimasukkan ke node di sini. Nah, nanti ini digeser, ya nanti nilainya masukkan ke sini. Nanti digeser. Nah, nanti kalau misalkan contohnya konvolusi di sini, ya, maka nilainya akan di sebelah sini. Kira-kira seperti itu. Kebayang nggak ya? Nah, ini nanti bisa dilihat juga, ini ada beberapa hidden layer ya. Ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5. Ada 5 kan? Ini disebut 5 feature maps. Ya, 5 feature maps ini dihasilkan dari 5 kernel yang berbeda. Ya, jadi misalkan tadi di sini, ya di sini. Nah, ini ada kernel yang bentuknya seperti ini, ada kernel bentuknya seperti ini. Kalau misalkan kita kita jalankan kernel ini dari sini, ya, sampai sini, maka hasilnya ini. Nah, kalau misalkan kita mau pakai kernel ini, kita jalankan kernel ini dari terus ya sampai ke sini, kan dijalankan terus ke sini, terus sampai ke sini, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, kalau misalkan kita punya kernel lain, begitu lagi, nanti ada feature maps lagi ketiga. Kita punya lagi nanti feature maps ke 4. Nah, ini contohnya di sini adalah ada 5 feature maps, ya, ada 5 FM, kita sebutnya FMs. Ya, jadi dengan kata lain ini menunjukkan ya bahwa ada 5 convolutions di sini. Kira-kira seperti itu. Kebayang nggak ya? Cukup jelas? Berarti feature map ini banyaknya feature maps ini tergantung banyaknya node di layer konvolusi ini, atau gimana? Banyaknya feature maps itu ditentukan dari banyaknya kernel yang kita gunakan. Sedangkan bukan banyaknya node yang kayak di gambar yang mana tadi? Yang ada mana? nodes yang satu nodes itu ada feature map sendiri, Pak. Oh, bukan. Jadi contohnya ini sih sebenarnya paling gampang juga ya. Jadi ini ada input, ini ada kernel 3x3 nih yang bergerak ini 3x3 ya. Node-nya yang kalau kamu sebut node berarti node-nya itu yang S ini. Hasilnya jadinya.
yang di S ini adalah node-nya dari convolutional layer. Oh, oke. Oke, mulai paham. Oke? Oke, Pak. Oke. Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Kayaknya menurut saya sih banyak pertanyaan ya. Soalnya mayoritas belum pernah menggunakan machine learning juga pertama kali. Jadi saya sarankan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di Skele ya, nanti tim pengajar akan mencoba menjawab ya, karena memang untuk materi ini cukup padat. Bumia juga bilang seperti itu ke saya. Tapi ya mau gimana, soalnya kalau misalkan tidak dijelaskan semua nanti malah nggak ngerti semua ya. Jadi silahkan ditonton videonya, lalu dicoba kuisnya, didapatkan PDF-nya ya, nanti kalian baca lagi ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Skele atau email juga nggak apa-apa, silahkan, nanti akan dibahas lebih lanjut. Berikutnya mungkin ini dulu ya, absen dulu, ketik hadir seperti biasa sebelum selesai. Oke, sambil menunggu pada absen, ada pertanyaan lagi mungkin? Kak, saya mau nanya, Kak. Oh ya, boleh, silakan. Itu yang batch nom itu diterapin sebelum atau setelah fungsi aktivasi ya, Kak? Bisa dua-duanya. Jadi Bisa itu dua-duanya. semuanya benar, Kak? Iya, semuanya benar. Jadi sebenarnya kan harus membahas, sebenarnya kalau itu ada bahasannya juga sih. Jadi bahasannya ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa setelah activation function ada yang sebelum. Cuma sebenarnya sama aja sih. Paling tidak yang paling penting adalah batch normalization itu digunakan sebenarnya. Itu batch nom itu kan nanti output-nya itu jadi T-skala antara 0 sampai 1 begitu ya, Kak? Bukan, kalau batch normalization itu output-nya adalah zero mean unit variance. Jadi akan center. Jadi mean-nya itu 0, variance-nya 1. Itu batch normalization. Itu jadinya sama seperti kita pakai 10H ya, Kak? Atau bagaimana? Pakai apa, sorry? 10H, aktivasi tanha. Oh ya, bukan, beda. Kalau misalkan 10H itu lebih ke arah activation function sih sebenarnya, itu kan non-linear ya, tapi ya memang hasilnya itu dari 0 ke 1. 10H itu dari minus 1 ke 1 kalau 10H. Kalau 0, 1 kan sigmoid ya. Kalau misalkan batch normalization itu justru nggak ada batasan ya, tapi yang penting datanya itu, nilainya itu akan center. Jadi zero mean dan unit variance. Terima kasih, Kak. Oke. Kayaknya udah lewat ya. Maksudnya saya takut ada yang kuliah lagi. Jadi silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, baik untuk materi ini Deep Neural Networks atau untuk tugas ya, proyek, silakan semuanya tanyakan ke Skele, nanti kita siap untuk menjawab kok. Gitu, karena memang banyak sekali materi yang harus dibahas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Oke, terima kasih.